Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Balias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk juga Indonesia, kita juga harus terus waspada dengan salah satu penyakit yang juga kita harus waspadai, yaitu TBC atau tuberkulosis seperti itu. Bahkan Indonesia ada di urutan ketiga nih setelah India dan juga Tiongkok. Bahkan per tahun 2018 jumlahnya mencapai 845.000 kasus dan setiap tahun kasusnya terus bertambah. Oleh karena itu kita harus tahu nih dan waspada tentang pencegahan, gejala dan juga pengobatannya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada TBC atau tuberkulosis seperti itu. Kalau kita berbicara tentang TBC itu erat kaitannya juga dengan pola hidup yang sehat seperti itu ya. Apalagi kita tahu yang paling bisa kita ingat kalau TBC itu orang batuk seperti itu. Nah, di masa pandemi ini kalau ada orang batuk seperti itu kita harus pakai masker karena itu menjadi salah satu bagian dari protokol kesehatan. Nah, kalau berbicara tentang pola hidup yang sehat, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa penunjang pola hidup yang sehat. Kita lihat yang pertama ya. Oke, yang pertama adalah puasa seperti itu. Nah, ini bukan hanya untuk umat muslim saja di bulan Ramadan seperti itu ya, tapi juga banyak orang yang bisa melakukan puasa karena katanya puasa ini bisa memiliki manfaat yang baik, baik untuk secara medis maupun non medis seperti itu ya, atau secara psikis. Oke, kita lanjut ke fakta yang kedua. Tidur dalam gelap. Nah, biasanya nih kalau kita habis kerja seharian di kantor atau di luar kantor seperti itu ya, udah capek, pasti salah satu yang kita lakukan di malam hari adalah tidur. Tapi katanya ada perbedaan nih antara tidur dalam keadaan gelap dan tidur dalam keadaan terang. Kalau menurut artikel yang saya baca gitu ya, itu kalau tidur dalam keadaan terang itu otak kita tetap bisa bekerja gitu. Jadi akhirnya nggak rileks. Nah, apakah ini juga punya dampak ke medis dan juga psikis? Nanti kita akan bahas ya. Kita lanjut ke fakta yang ketiga, berpikir positif. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan karena apa? Karena kalau kita berpikir positif, ini akan menunjang imunitas tubuh kita. Jadi, daya tahan tubuh lebih baik sehingga kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat dan terhindar dari penyakit. Oke, kita lanjut ke fakta yang keempat, mengelola stres. Nah, ini dia yang sering kita abaikan ketika kita punya tekanan di kerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita tidak bisa mengelola stres dengan baik. Akhirnya tubuh jadi drop dan akhirnya kita bisa terkena penyakit seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fakta yang terakhir nih pemirsa. Nah, ini waktu berkualitas bersama keluarga, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini nih. Banyak kemudian kita harus stay at home seperti itu. Nah, kalau ini dipikir sesuatu yang negatif akan menjenuhkan, membosankan. Tapi kalau ini dipikirnya menjadi positif, ini akan menjadi waktu yang baik untuk kita bonding time sama family, sama keluarga dan akhirnya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, itu tadi beberapa fakta tentang penunjang pola hidup yang sehat. Nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya dari sisi psikologis. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada TBC. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa penunjang pola hidup yang sehat supaya kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Salah satunya adalah TBC yang menjadi topik perbincangan kita hari ini. Nah, untuk membahas apakah beberapa penunjang pola hidup sehat ini bisa berdampak baik pada kondisi psikologis kita, kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Mbak Alfat Hanifah Megawati, MPSI Psikolog dari 3 Generasi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ega, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Raden, baik-baik saja alhamdulillah, apa kabarmu? Alhamdulillah, baik juga Mbak Ega, terima kasih. Mbak Ega, hari ini kita akan Alhamdulillah. membahas nih, meskipun tema besar kita hari ini adalah waspada TBC, tapi kan Mhm, TBC itu erat kaitannya dengan pola hidup yang sehat nih, gitu kan. Nah, pola hidup yang sehat kan tidak betul hanya melulu masalah fisik seperti itu ya, tapi juga psikis atau secara psikologis betul karena bisa memengaruhi kesehatan kita juga atau sering disebut dengan penyakit psikosomatis kan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara betul, tentang pola hidup yang sehat, nah salah satunya kita akan membahas beberapa penunjang nih yang bisa mhm, menunjang pola hidup kita menjadi lebih sehat. Yang pertama kita lihat dari sisi puasa seperti itu. Kalau kita lihat mungkin selama ini puasa hanya dari sisi medisnya saja, tapi ternyata dari sisi psikologis juga bisa berdampak positif untuk kesehatan tubuh kita betul ya Mbak Ega sekali. ya. Betul sekali Mas Raden. Jadi memang puasa ini secara fisiologis sudah diketahui ya bahwa Mhm. mempunyai manfaat ya seperti
memperlancar pencernaan, kemudian menstabilkan gula darah dan sebagainya. Nah, pada dasarnya tubuh yang sehat adalah penunjang, psikis yang sehat juga, itu Mhm, yang pertama. Kedua, dari sisi puasa itu sendiri sebenarnya nilai spiritualnya itu mhm, yang jadi utama. Jadi ketika manusia merasa terkoneksi secara spiritual, maka dia akan merasa lebih tenang, merasa lebih aman, sehingga ini juga nantinya akan menunjang kesehatan mental manusia itu sendiri gitu. Jadi, selain badannya yang sehat, tetapi juga dari sisi spiritual ini yang juga menunjang kebahagiaan, seseorang ketika ia berhasil menjalankan puasa. Nah, selain itu Mas Raden, puasa ini kan bukan sesuatu yang mudah ya untuk mhm, dijalankan ya, sesuatu yang bisa dianggap sulit lah ya. Nah, ketika manusia atau kita, berhasil melalui puasa, itu juga akan menimbulkan kebanggaan dan juga kepuasan, pada diri sendiri gitu. mhm. Jadi selain dari sisi spiritual, keberhasilan kita melalui hal yang sulit ketika puasa itu juga menjadi nilai plus untuk bisa menunjang, kesehatan mental kita nantinya. Gitu Mas Raden kalau dari sisi Oke, puasa. siap nih Mhm, ya. Oke, berarti baik seperti itu ya Mbak Ega ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih iya. Mbak Ega. Tidur dalam gelap. Biasa kita udah capek kerja seharian gitu kan di Nah kantor, ada work pressure nah, juga. Terus kemudian ada yang bilang betul, beda nih dampaknya ke tubuh kita dan ke pikiran kita iya, juga mungkin ya. Itu dari tidur heeh. dalam keadaan ruangan yang gelap dan keadaan yang terang. Seperti apa itu? Betul, sampai ada yang nutup matanya ya, pakai penutup mata ya kalau tidur Iya ya, betul supaya betul betul. gelap. Iya betul Mas Raden, jadi ternyata dari sisi penelitian, itu cahaya yang hadir ketika kita sedang tidur itu sebenarnya, menghambat, keluarnya hormon melatonin. Jadi hormon melatonin ini adalah hormon tidur Mas Mhm. Raden. Nah ketika ini tidak disekresikan dengan cukup baik, maka kualitas tidur kita terhambat gitu katanya, Hmm. kurang terjaga. Nah, apa namanya, bahkan ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa secara langsung nih, cahaya lampu ketika tidur itu Hmm. justru berdampak, secara signifikan terhadap kemunculan depresi pada manusia Oh, gitu. oke. Iya, tapi ada penelitian lainnya, tandingannya yang menunjukkan bahwa sebenarnya cahaya ini pada saat kita tidur itu cukup baik kok untuk mengurangi depresi. Jadi ternyata poinnya itu bukan, ada atau tidaknya cahaya, Mhm. tapi justru level dari cahaya itu sendiri. Jadi yang bagus adalah ketika cahayanya itu redup, jadi Mmm. bukan tidak ada cahaya sama sekali. Nah, dengan cahaya yang redup, itu membuat kita tidak terjaga maksudnya kita membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik, tapi juga secara, hal lainnya Mmm. kita juga merasa ditemani gitu, merasa Oke. aman ketika tidur dibandingkan total gelap seluruhnya gitu. Jadi, ada benarnya juga tidur dalam gelap, tapi jangan gelap gulita sama sekali gitu Mas Raden. Nanti seperti mati lampu ya. Oke, kita lanjut ke fakta yang ketiga nih, Mbak Ega. Berpikir positif. Nah, seperti kita tahu bahwasanya penyakit itu akan mudah menyerang tubuh kita kalau imun kita lagi drop seperti itu. Tapi kalau berpikir positif kan bisa meningkatkan imun. Betul gitu nggak sih, Mbak Ega? Halo? Iya, kita berpikir Ya. positif. Ini menjadi salah satu fakta juga. Gimana nih, Mbak Ega? Iya, benar sekali. Jadi, berpikir positif poinnya itu adalah bagaimana kita mampu menyeimbangkan pikiran negatif yang hadir pada diri kita. Ya, kita akan mencoba menghubungi lagi Mbak Ega yang sepertinya kita ada kendala teknis. Seperti kita tahu bahwasanya kalau berpikir positif ini menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi imunitas tubuh kita. Karena kalau kita berpikir positif itu akan menunjang imunitas atau daya tahan tubuh kita. Nah, kalau daya tahan tubuhnya baik, maka kita bisa terhindar nih dari penyakit. Apalagi kalau berbicara tentang TBC seperti itu ya. Apalagi juga kaitannya dengan pandemi COVID-19 di mana kita harus patuh protokol kesehatan pakai masker. Kan sering kita lihat bahwasanya ketika orang-orang berbicara tentang TBC pasti identik dengan orang batuk gitu. Jadi sekarang kalau dulu mungkin ada orang batuk kaitannya dengan TBC, tapi kalau sekarang TBC ada orang batuk gitu ya, bukan hanya TBC tapi juga COVID-19. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai dan juga kita detail banget di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk berpikir positif karena erat kaitannya dengan imunitas tubuh kita. Sehingga ketika imunitas atau daya tahan tubuh, kekebalan tubuh kita itu meningkat seperti itu, kita tidak akan mudah terserang penyakit dan salah satunya mungkin adalah penyakit TBC seperti itu ya. Nah, sembari kita menghubungi Mbak Ega, kita bahas lagi nih
di fakta yang selanjutnya yaitu mengelola stres. Apalagi di zaman pandemi COVID-19 seperti saat ini ya, kita tahu bahwasanya social pressure, financial pressure, dan juga work pressure itu menjadi salah satu hal yang menjadi momok gitu bagi orang-orang, apalagi ketika banyak yang mengalami PHK seperti itu, kemudian tidak bisa menjalani hidup dengan baik karena financial problem juga. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai gitu, dan akhirnya apa? Depresi tadi seperti Mbak Ega bilang seperti itu ya. Kalau berbicara tentang kelola stres, memang menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian kita gitu. Karena kembali lagi, kalau tadi kita hubungkan dengan berpikir positif, kalau kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, maka kita tidak bisa memiliki daya tahan tubuh yang baik seperti itu. Imunitas kita pasti akan drop. Karena apa? Karena stres bisa memengaruhi kualitas kesehatan hidup kita. Jadi kita tidak bisa memberikan penunjang pola hidup yang sehat seperti itu ya. Oke, kalau kita lanjut ke fakta yang selanjutnya. Nah ini, kita kan sekarang lagi prosesnya adalah stay at home seperti itu ya. Kita tinggal di rumah sama keluarga. Kalau dinilainya negatif, maka apa? Maka kita akan berpikir bahwasanya, oh, bosenin banget nih, jenuh banget gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa traveling, nggak bisa main-main seperti itu. Apalagi kemarin bagi umat muslim ini harus melewati masa lebaran, Idul Fitri, dan juga Idul Adha, ini nggak boleh kemana-mana, harus stay at home. Tapi kalau itu dinilainya negatif akan menjadi bumerang seperti itu, sesuatu yang negatif yang tidak baik untuk kesehatan. Tapi kalau kita berbicara dari sisi positifnya, maka ini adalah hal yang baik. Karena apa? Karena ada waktu untuk keluarga yang lebih banyak seperti itu untuk kemudian memberikan kualitas hidup yang lebih baik dan bisa menunjang imunitas tubuh kita menjadi lebih baik. Nah, itu tadi, dan kami mohon maaf sekali belum bisa menghubungi kembali Mbak Ega. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tema besar kita hari ini, yaitu waspada TBC. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali.